Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Prodi Sarjana Keperawatan kelas 6B. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi luka bakar yang beranggotakan yang pertama ada Husnanisa Kusumawardani, yang kedua Inaza Nur Alifia, yang ketiga Intan Puspawijaya, dan yang keempat Hovifah Nur Asfia. Untuk yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi luka bakar. Luka bakar merupakan suatu bentuk kerusakan dan atau kehilangan jaringan disebabkan kontak dengan sumber yang memiliki suhu yang sangat tinggi, misalnya api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi, atau suhu yang sangat rendah. Saat terjadi kontak dengan sumber termis atau penyebab lainnya, berlangsung reaksi kimiawi yang menguras energi dari jaringan sehingga sel tereduksi dan mengalami kerusakan menurut Moenajat 2009. Epidemiologi luka bakar. Angka mortalitas penderita luka bakar di Indonesia tergolong cukup tinggi, yaitu 27,6% di tahun 2012 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan 26,41% di tahun 2012 di Rumah Sakit Dr. Soetomo. Data epidemiologi dari Unit Luka Bakar RSCM pada tahun 2011 sampai 2012 melaporkan sebanyak 257 pasien luka bakar dengan rata-rata usia adalah 28 tahun, yaitu sekitar 2,5 bulan sampai 76 tahun. Dengan rasio laki-laki dengan perempuan adalah 2,7:1. Luka bakar yang disebabkan oleh api adalah etiologi terbanyak, yaitu 54,9%. Diikuti luka bakar yang disebabkan oleh air panas sebanyak 29,2%, listrik 12,8%, dan bahan kimia 3,1%. Rata-rata luas luka bakar adalah 26%. Angka mortalitas sebanyak 36,6% pada pasien dengan rata-rata luas luka bakar 44,5% dengan rata-rata waktu perawatan adalah 13 hari, menurut Martina dan Wardana 2013. Untuk penyebab luka bakar, yang pertama ada paparan api atau thermal burn. Api atau flame. Flame terjadi akibat kontak langsung antara jaringan dengan api terbuka, sehingga menyebabkan cedera langsung ke jaringan tersebut. Api dapat membakar pakaian terlebih dahulu baru mengenai tubuh. Serat alami pada pakaian memiliki kecenderungan untuk terbakar, sedangkan serat sintetik cenderung meleleh atau menyala dan menimbulkan cedera tambahan berupa cedera kontak, menurut Moenajat 2005. Penyebab luka bakar yang selanjutnya yaitu diakibatkan karena benda panas. Cedera ini terjadi akibat kontak dengan benda panas. Luka bakar yang dihasilkan terbatas pada area tubuh yang mengalami kontak. Yang selanjutnya ada scald atau air panas. Semakin kental cairan dan lama waktu kontaknya menimbulkan kerusakan yang semakin besar. Luka disengaja atau akibat kecelakaan dapat dibedakan berdasarkan pola luka bakarnya. Kemudian, penyebab luka bakar yang kedua yaitu bahan kimia atau chemical burn. Luka bakar karena bahan kimia seperti berbagai macam zat asam, basa, dan bahan lainnya. Konsentrasi zat kimia, lamanya kontak, dan jumlah jaringan yang terpapar menentukan luasnya injuri atau cedera. Luka bakar kimia terjadi karena kontak dengan zat-zat pembersih yang sering dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan berbagai zat kimia yang dipergunakan dalam bidang industri dan pertanian. Yang ketiga, listrik atau electrical burn. Luka bakar listrik disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Berat ringannya luka dipengaruhi oleh lamanya kontak, tingginya tegangan atau voltage, dan cara gelombang elektrik itu sampai mengenai tubuh. Yang keempat, ada radiasi atau radiasi injury. Luka bakar radiasi disebabkan oleh terpapar sinar matahari atau terpapar sumber radioaktif
untuk keperluan terapeutik dalam dunia kedokteran dan industri. Klasifikasi luka bakar berdasarkan mekanisme dan penyebab. Yang pertama, luka bakar termal. Luka bakar termal dapat disebabkan oleh cairan panas, kontak dengan benda padat panas seperti lilin atau rokok, kontak dengan zat kimia dan aliran listrik. Yang kedua, luka bakar inhalasi. Luka bakar inhalasi disebabkan oleh terhirupnya gas panas, cairan panas atau produk berbahaya dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Klasifikasi berdasarkan derajat dan kedalaman luka bakar. Berdasarkan kedalamannya, luka bakar dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama, luka bakar derajat 1, atau disebut juga luka bakar superficial. Luka bakar ini hanya meliputi lapisan kulit paling atas atau lapisan epidermis. Biasanya luka bakar ini ditandai dengan kemerahan, rasa nyeri, dan terkadang membengkak. Yang kedua, luka bakar derajat 2, yaitu sedikit lebih dalam dari derajat 1. Luka bakar ini meliputi lapisan paling luar kulit yang rusak dan mengganggu lapisan bawahnya. Luka bakar tingkat ini merupakan jenis yang paling nyeri, dengan ditandai munculnya gelembung-gelembung pada kulit yang berisi cairan, bengkak, kulit berwarna kemerahan, atau bisa juga menjadi putih, kulit lembab, dan rusak. Yang ketiga, luka bakar derajat 3. Pada luka bakar tingkat ini, lapisan yang terkena luka bakar tidak terbatas, bahkan bisa sampai ke tulang dan organ dalam. Luka bakar ini merupakan tingkat yang paling berat. Berbeda dengan derajat 1 dan 2, luka bakar derajat 3 ini tidak menimbulkan nyeri karena saraf biasanya rusak akibat luka bakar ini. Biasanya ditandai dengan kulit menjadi kering, pucat, atau bahkan putih, namun bisa juga gosong dan hitam. Dapat kita lihat bersama pada gambar ini, perbedaan penampakan dari luka bakar derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Klasifikasi berdasarkan luas luka bakar. Dalam penanganan luka bakar dan penentuan derajat luka bakar, luas permukaan tubuh yang mengalami luka bakar sangatlah berperan. Pedoman untuk memperkirakan luas daerah terbakar dapat dilakukan dengan hukum 9 atau Rule of 9, yaitu dengan membagi daerah tubuh dengan persentase 9 per daerah tubuh. Berikut adalah penjelasan hukum 9. Untuk kepala 9%, bagian depan 4,5%, bagian belakang 4,5%. Tubuh 36%, dada perut 18%, punggung 18%. Lengan 18%, dengan atas depan belakang 9%, lengan bawah depan belakang 9%. Kaki 36%, tungkai atas depan belakang 18%, tungkai bawah depan belakang 18%. Alat kelamin 1%. Pada anak-anak yang membedakan adalah pada kepala dan leher dihitung 18%, tungkai masing-masing 14%, 28%, dan genitalia atau perineum tidak masuk dalam hitungan. Luka bakar dibagi menjadi 3, yaitu luka bakar ringan. Luka bakar derajat 3 kurang dari 2% luas, kecuali pada wajah, tangan, kaki, kemaluan, dan saluran nafas. Yang kedua, luka bakar derajat 2 kurang dari 15% luas. Yang ketiga, luka bakar derajat 1 kurang dari 50% luas. Untuk luka bakar sedang, yang pertama, luka bakar derajat 3 antara 2% sampai 10% luas, kecuali pada wajah, tangan, kaki, kemaluan, dan saluran nafas. Yang kedua, luka bakar derajat 2 antara 15% sampai 30% luas. Yang ketiga, luka bakar derajat 1 lebih dari 50%. Yang terakhir ada luka bakar berat. Yang pertama, semua luka bakar yang disertai cedera pada saluran nafas, cedera jaringan lunak, dan cedera tulang. Untuk yang kedua, luka bakar derajat 2 atau 3 pada wajah, tangan, kaki, kemaluan, atau saluran nafas. Yang ketiga, luka bakar derajat 2 di atas 10%. Yang keempat, luka bakar derajat 2 lebih dari 30%. Yang kelima, luka bakar yang disertai cedera alat gerak. Dan yang keenam, luka bakar mengelilingi alat gerak. Pathway luka bakar.
Luka bakar disebabkan oleh bahan kimia, termis, radiasi, dan listrik atau petir. Untuk luka bakarnya sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pada wajah, sehingga terjadi kerusakan mukosa dan menyebabkan edema laring, terjadi obstruksi jalan nafas, dan terjadi gagal nafas, sehingga dapat diambil masalah perawatan yaitu jalan nafas tidak efektif. Untuk yang kedua, bisa terjadi di ruang tertutup, menyebabkan kerusakan gas CO2, mengakibatkan CO2 meningkat, Hb, dan Hb tidak mampu mengikat O2, sehingga terjadi hipoksi otak. Yang ketiga yaitu dapat terjadi kerusakan kulit. Kerusakan kulit dibagi menjadi 4 macam, yaitu dapat terjadi gangguan integritas kulit, sehingga menyebabkan kerusakan persepsi sensori, dan dapat diambil diagnosa perawatan yaitu kerusakan mobilitas fisik. Yang kedua yaitu jaringan traumatik, dapat mengakibatkan pembentukan odema dan penurunan ambang batas nyeri, sehingga dapat diambil masalah perawatan yaitu nyeri akut. Untuk yang ketiga yaitu kerusakan pertahanan primer, menyebabkan pertahanan primer tidak edukat dan dapat diambil diagnosa keperawatan yaitu resiko infeksi. Yang keempat yaitu terjadi penguapan meningkat, sehingga mengakibatkan pembuluh darah kapiler meningkat dan terjadi ekstravasasi cairan H2O, elektrolit, dan protein, sehingga terjadi mengakibatkan cairan intravaskuler menurun dan terjadi hipovolemik dan hemokonsentrasi, sehingga dapat diambil diagnosa perawatan yaitu kekurangan volume cairan. Bagaimana cara menangani luka bakar di rumah? Yang pertama, alirkan air biasa ke daerah yang luka. Bila ada bahan kimia, alirkan air terus-menerus selama 20 menit atau lebih. Yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan. Jika pakaian melekat atau luka bakar, pada luka bakar, gunting pakaian di sekitarnya yang tidak menempel dan jaringan memaksa untuk melepasnya. Yang ketiga, tutup luka bakar. Gunakan penutup luka steril dan jangan memecahkan gelembung. Yang keempat, jangan menggunakan mentega, odol, kecap, kopi, atau air es. Dan yang kelima, segera rujuk ke fasilitas kesehatan. Penata laksanaan luka bakar di rumah sakit. Jika pada penilaian awal terhadap masalah pada airway, harus segera dilakukan resusitasi jalan nafas. Resusitasi jalan nafas bertujuan untuk mengamankan jalan nafas dan perawatan jalan nafas. Mengamankan jalan nafas dapat dilakukan melalui berbagai teknik, antara lain: yang pertama, intubasi. Yang pertama, pengamanan jalan nafas jangka pendek kurang dari 7 hari. Yang kedua, non-invasif dan dapat dengan cepat dilakukan. Yang ketiga, bila pasien masih sadarkan diri, mungkin perlu diberikan pelemas otot. Lalu, beberapa kelainan anatomis dapat menghambat kesuksesan intubasi. Yang kedua, ada krikotiroidotomi, yaitu tindakan invasif yang cepat sebagai alternatif intubasi. Lalu yang ketiga, ada tracheostomi, yaitu tindakan invasif namun lebih sulit dilakukan dibandingkan krikotiroidotomi. Sebaiknya dijadikan alternatif pada kasus elektif. Lalu dapat dipergunakan untuk jangka panjang lebih dari 7 hari. Selanjutnya ada resusitasi mekanisme pernafasan, yaitu penata laksanaan lanjut untuk pernafasan terkait dengan adanya gangguan ekspansi toraks akibat luka bakar, melingkar, atau adanya eskar di daerah dada atau abdomen. Dalam hal ini perlu dilakukan eskarotomi segera setelah resusitasi jalan nafas. Eskarotomi dilakukan dengan melakukan sayatan menembus eskar hingga keluar darah, pertanda sudah mencapai subeskar. Selanjutnya ada resusitasi cairan. Resusitasi cairan dilakukan setelah penanganan airway dan breathing selesai. Prinsip resusitasi cairan adalah penggantian volume secara adekuat dalam waktu singkat. Untuk mencapai resusitasi cairan yang cukup,
dapat digunakan beberapa jalur intravena sekaligus. Resusitasi cairan menyesuaikan dengan derajat keparahan luka pasien. Jenis-jenis resusitasi cairan adalah sebagai berikut. Yang pertama, resusitasi cairan berdasarkan prinsip ATLS, yaitu pemberian kristaloid yang telah dihangatkan sebelumnya sebanyak 2000 ml atau titrasi untuk mencapai urine output 0,5 sampai 1 ml per kilo per jam. Lalu yang kedua, ada resusitasi cairan berdasarkan prinsip Parkland. Resusitasi cairan berdasarkan prinsip Parkland untuk luka bakar sedang atau luas luka bakar kurang dari 25% tanpa shock. Rumus menghitung kebutuhan cairan 24 jam berdasarkan Parkland adalah 4 ml dikali kilogram berat badan dikali luas persen luka bakar. Lalu, pada 24 jam pertama, 50% diberikan pada 8 jam pertama dan 50% diberikan pada 16 jam berikutnya. Lalu pada 24 jam kedua diberikan secara merata. Selanjutnya ada resusitasi shock. Resusitasi shock yaitu untuk luka bakar berat dengan luas luka bakar lebih dari 25% dengan shock atau keterlambatan lebih dari 2 jam. Untuk mengetahui berapa cairan yang harus digantikan, terlebih dahulu harus diprediksi volume sirkulasi. Volume sirkulasi merupakan 10% dari total volume tubuh. Lalu, ada pembersihan luka dan debridement. Pakaian atau kain yang menempel harus dilepaskan terlebih dahulu dengan bantuan irigasi. Debridement dilakukan untuk mengurangi risiko infeksi dengan membersihkan sisa-sisa jaringan nekrotik dan material asing, contohnya aspal, yang masih menempel. Saat ini disarankan agar luka dibersihkan dengan menggunakan cairan salin normal dan sabun saja, tidak menggunakan disinfektan, contohnya povidone iodine, yang dapat menghambat epitelisasi luka. Sekian kiranya materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Selamat pagi. Benar ya, ini dengan Mbak Via? Saya cek gelangnya dulu ya. Ya, dengan Mbak Via. Alamatnya Banyumas ya, Mbak? Iya. Mbak Via, perkenalkan, nama saya Perawat Husna yang bertugas pada pagi hari ini. Dan ini rekan saya, Perawat Ina saya juga bertugas di pagi hari ini. Bagaimana perasaannya Mbak Via? Masih sakit ya. Semalam bisa tidur atau tidak? Tidur sih, tapi gak lama. Soalnya Nyeri ya? Ya, di sini kami akan melakukan perawatan luka. Tujuannya untuk membersihkan luka Mbak Via dan mencegah infeksi, juga dapat mencegah komplikasi. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, izin cuci tangan terlebih dahulu ya. Iya.
Bisa diangkat kakinya sedikit. Saya buka ya, Mbak. Saya bersihkan ya, Mbak. Dikeringkan dulu lukanya ya, Mbak. Iya. Ini saya beri salep ya, Mbak, untuk lukanya. Ya, pelan ya Mbak. Iya. Saya ukur lukanya dulu ya, Mbak. Yesus. Untuk panjangnya 14 cm dan lebarnya 5 cm ya, Mbak. Saya tutup ya, Mbak, lukanya. Ya Mbak. Lukanya sudah selesai. Kami cuci tangan terlebih dahulu ya. Iya. Bagaimana perasaannya setelah dibersihkan? Lebih nyaman sih. Ya, ini perawatan luka bakarnya sudah selesai, lukanya sudah dibersihkan dan lukanya bagus, tidak ada nanah ya. Untuk perawatan luka selanjutnya sekitar 2 hari lagi ya, Mbak, karena ini lukanya sudah cukup bagus. Untuk makanan rumah sakit dianjurkan selalu dihabiskan ya, Mbak, agar proses penyembuhan lukanya cepat bagus. Terima kasih ya Sus, sudah Iya. dibantu bersih luka. Kami meninggalkan ruangan. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Belum ada. Kalau begitu, kami berdua izin ke ruangan rawat ya. Kalau butuh sesuatu bisa menekan bel. Iya, terima kasih ya Sus. Selamat siang. Selamat siang.